seperti dia punya pipeline ya di situ kan, jaga bumi di markasnya. Jadi ada beberapa pipeline yang mereka tempelin gitu. Jadi kayak berupa ada beberapa saat Sancaka tahu ada sosok Gundala di kitab leluhurnya yang Mareni yang ada tuh di situ lagi petir begitu lagi itu pasti dia akan pindah ke jaga bumi dong. Belum tentu loh, belum tentu loh. Bisa jadi mereka itu punya ideologi yang berbeda. Soalnya gini, kelompok jaga bumi itu kan berusaha kayak Halo semuanya, kita balik lagi di cerita Ruang Tunggu. Edisi Ramadan kali ini. Iya, sambil puasa-puasa nih kita puasa-puasa nih. kita ngobrol. Iya, dan harusnya sambil puasa-puasa kita undangnya spesial juga dong. Iya dong. Iya. Yang Habib semua. Kita ngundang, kita akan apa? Tausiah, bukan tausiah. Kultum. Kultum. Oh, kultum Kita ya. akan kultum. Kuliah 70 menit. Sama juga ya. Ya. Tapi ngomong-ngomong kan dari kemarin kita juga pas bulan puasa, ini kan bulan puasa, awal-awal bulan puasa kita dihadirkan sama Sri Asih di Disney Plus. Iya, Terus baru tayang dan langsung trending. parah, langsung trending. Pak, nomor 1. Nomor 1 ya? Iya. Nomor 1, gila keren sih. Nah, sekarang siapa aja tamunya kita? Oke, kita undang satu Habib Jafar dari Nonton Dulu kan. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Beb. Beb. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua siapa, Bang? Ada Bang Onta dari Jagoan Kancil. Jagoan Kancil. halo. Tuh kan, dua-duanya Habib Assalamualaikum. kan, bener kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Islamis sekali, guys. Ya, hari ini ya. Kemarin juga sebenarnya kita udah sempet ngobrol-ngobrol bareng Rakyat Bumi Langit di Betul, Space. di Twitter Space yang Di Twitter Space. di host sama Bang Onta langsung ya. Terus juga si Nonton Dulu ini dia udah kayak nemuin beberapa teaser, abis itu Ya. dibikin tuh di sosial medianya dia. Rame banget tuh di Instagram, Iya kan? Nonton Dulu Yo, bikin Dicocok-cocokin Oh, iya. dulu lah, cocok-cocokin tuh. Nah, sekarang aku pengen Harus coba dipalenin dulu. minta spill sama kalian. Ya. Dari nonton dulu lah. Kan nonton dulu nih. Ya, kan? temuan-temuan barunya Temuannya deh. apa? Temuannya banyak ya, banyak banget. Ternyata kita pas nonton di layanan streaming ini jauh lebih jelas. Dan ya itu tadi kita bisa pause, kita bisa Iya. langsung lambat. Selain di filmnya kita juga kemarin kan disuguhin sama companion movie komik ya. Ya. Itu juga ada temuan-temuan baru kan sebenarnya gitu kan. Iya. Ya makanya itu jadi suatu bahan tambahan saat kita nonton film Triasi gitu. Keren. Apa dong? Apa kasih tahu dong? Dia, Spill dong. Dia nggak ngasih tahu poin-poin. Nggak ngasih tahu poinnya apa. Kita nungguin yang di spill apa. Terutama yang di markas Jaga Bumi ya. Di markas Jaga ada Bumi apa tuh? Itu ada beberapa seperti dia punya pipeline ya di situ kan Jaga Bumi di markasnya. Jadi ada beberapa pipeline yang mereka tempelin gitu. Jadi kayak berupa ada beberapa potongan koran, terus ada potongan sketsa juga, entah itu di sketsa sama siapa ya gitu kan. Yang pasti intinya di artikel-artikel yang ada di markas Jaga Bumi itu bener juga kata Bang Joko Anwar, ini suatu bangunan, sebenarnya film kreasi ini suatu bangunan fondasi untuk jagat sinema Bumi Langit. Jadi kita kelihatan jelas di situ ada beberapa Easter eggs dari jagoan-jagoan yang akan datang gitu kan, yang akan mungkin difilmkan gitu. Ada villain-villainnya juga yang akan mungkin muncul di next filmnya Bumi Langit atau di series gitu. Dan gue menemukan seperti contoh hal yang menarik adalah sinestesia. Jadi ada potongan koran gitu, potongan koran itu membahas sinestesia yang kita udah tahu lah ya, itu adalah salah satu kekuatannya Virgo ya. Iya. Jadi pantauan Jaga Bumi ini cukup tajam juga ya, cukup tajam karena kan Jaga Bumi ini base-nya mungkin di Jakarta, sedangkan kejadian eventnya Virgo ini di Bandung, tapi mereka punya pantauan yang baik juga nih. Jadi ada mungkin di mana kejadian-kejadian yang gue tangkap sih, kejadian-kejadian bahwa si Riani ini sebelum main eventnya jadi Virgo ya, mungkin ini ada dia pernah membakar 2 sekolah dengan tidak sengaja gitu. Jadi ini mungkin yang diselidiki sama agennya Jaga Bumi gitu kan, yang akhirnya mereka tahu wah ini ternyata ini ada
sosok mungkin yang akan bisa kita pantau gitu untuk kita nanti ikutin, jagain. Ini jaga bumi harus dijaga ya, jagain bahwa nanti someday kita akan hiring untuk masuk jaga bumi gitu. Ketemuannya ya, kemunculan pertamanya di masa Anggara waktu pertama kali dia muncul di layar itu ya, filmnya ya. Itu dia diwarnai dengan warna ungu. Waktu kemunculan keduanya juga ada warna ungu. Terus waktu dia diapit waktu Alana diapit dengan Jeffrey Nicole dan Dimas Anggara ya. Tangguh dan Kala. Itu warna di belakangnya Kala juga warnanya ungu. Jadi itu salah satu temuan sih yang baru-baru ini doang sih. Ya kan, itu waktu di Twitter berbahas juga kemarin di Space. Bahkan waktu Jeffrey Nicole pertama kali muncul sebagai Tangguh kan, warna ruangannya juga kuning ya kan. Oke. Nggak sebodoh itu loh ya. Kayaknya sengaja sih. Cuman waktu nonton di Disney Plus Hotstar itu ya, ada beberapa adegan yang aku ulang-ulang karena pengen aku ulang sih. Terutama waktu adegan penitisan ya. Gila, keren banget. Itu Iya benar-benar adegan yang pengen aku ulang beberapa kali waktu di bioskop ya. Cuman kan nggak bisa ulang di Disney Plus benar-benar. Cuman rasanya memang kelihatan lebih megah waktu di bioskop sih sebenarnya. Iya. Karena kan Lebih berasa ya. Soundnya kan semuanya gitu kan. Cuman adegannya emang keren banget sih, itu adegan megah banget. Salah satu adegan yang paling aku ingat dari film Sri Asih sih itu. Apalagi waktu awal-awal kan, aku notice loh itu. Waktu Eyang Mariani, waktu awal-awal ritual, Eyang Mariani ngucapin kata-kata buat intronya. Cuman diakhiri dengan kata Dewi Asih, kayak dia itu manggil Dewi Asih. Habis itu Sindenya langsung mukul Alana pakai bunga kan. Habis itu Alananya langsung masukkan tuh. Aku baru ngeh tuh waktu nonton kemarin tuh. Jadi proses pemasukan dari titisan ini udah dimulai dari kata-katanya yang Mariani. Dia manggil Dewi Asih di situ. Habis itu baru disiram pakai bunga. Jadi waktu Alana benar-benar ketemu sama Dewi Asih yang raksasa, itu mungkin proses proses wujudnya muncul. Tapi waktu dia menari kayak gitu memang udah kemasukan ya. Soalnya waktu itu ada yang tanya kan, kok Alana nggak bisa nari, kenapa tiba-tiba di situ bisa nari? Ya emang itu pertanyaan mencurigakan kan, berarti dia udah kemasukan di situ waktu proses penarian itu. Dan kalau misalnya sosok yang paling megahnya itu yang Bang Ongta share, kan sebelum dia akhirnya ngomong sama Dewi Asih atau nerima omongan dari Dewi Asih, ingat ada yang masuk dulu. Itu kayak sukmanya Dewi Asih itu masuk dulu ke dia gitu nggak sih? Adegannya. Iya, betul. Ya. Rengganis ya. Iya. Adegan Rengganis di komik Jaga Bumi volume 1 kalau nggak salah tuh. Iya, betul. Benar-benar keluar dari situ. Masuk asik banget aku lihat. Sel Alananya di rusun itu kan sel Ganis ya, pakai boot, pakai topi. Oh iya, betul. Saat Ganis ketemu Mandala. Itu waktu Alana datang ke kebun binatang nggak sih? Ini waktu lagi mau ke Bandung, lagi mau Kraken, bukannya Kraken dia tuh komiknya. Nah, aku pengen bahas dikit nih. Kan temuan kalian bahas getol juga tuh lumayan kan. What do you think about 9 Anasir? Oh my god. Bukan 9 dong. Kata Mas Oyas itu ada Anasir ke-10 yang tersembunyi di luar lingkaran. Aku masih ingat banget dong. Aku masih tapi yaudah, 9 aja dulu lah ya. Iya, 9 dulu aja lah. Di filmnya kan yang muncul 9 juga gitu. Benar, 9. Kalau menurutmu gimana Far? 9 itu Far? Kamu dulu, tadi kan aku udah. Oke. Itu di bagian akhir juga kan udah disebut ya kayak siapa ini Gundala. Terus Eyang Mariani bilang kalau kalian terhubung dengan kekuatan Dewi Asih, dan memang kayaknya itu terhubung kan dengan 9 itu kan. Dan meskipun Sri Asih ini kan titisannya Dewi Asih langsung, kenapa dia cuma jadi salah satu dari 9 Anasir? Tapi di bagian logonya Sri Asih di 9 Anasir itu juga bentuknya sama, ada 8 bintang, 8 mata angin juga. Sama kayak simbol 8 si 9 Anasir juga. Jadi representasi lah kayaknya si Dewi Asih ini, si Sri Asih. Cuman ya kekuatannya kayaknya sengaja dipecah jadi 9 Anasir seperti itu ya. Ada elemen langit, petir, urut tuh, somehow urut tuh secara timeline tuh. Yang pertama Sri Asih dulu langit, habis itu petir Gundala, nomor 3 Virgo, api,
habis itu baja godam. Aku kan kaget apa urut kayak gitu ya. Era film ya. Sarah Jarum Jam ya. Banget deh. Terus bawah ada bumi. Terus si Buta dari Gua Hantu iya si wakilnya yang paling oke ya. Cuman dia kan udah mati di era modern ya. Ya kan? Dia ada di era Jawara. Setelah itu Rimba juga jadi bahan perdebatan kemarin karena Rimba itu kita tahu Mazda itu dikenal komiknya itu si Dewa Rimba kalau dulu. Yeah. Cuman Mazda kan sekarang masih di kubunya Pengkor ya. Anak Rimba yang kita ingat ya Cempaka yang dikenal sebagai Putri Rimba ya kan, si Sri Rimba. Tapi itu diperdebatin juga tuh. Tapi itu diperdebatin juga, gimana tuh Ratu Rimba, kamu ini pirang, wah banyak banget tuh ada di DM, ada di chat Instagram, entah kita bahas lah itu mengenai beberapa yang kecewa ya penampilannya Cempaka. Iya sih, well aku juga sih. Aku nggak mau itu sama mereka, aku juga, cuman aku tetap maklum lah ya. Iya, lebih ke maklum sih, karena itu kan memang mereka kan kritik. Cuman ya dalam hatiku aku tetap pengen, meskipun nggak mungkin juga sih ya tiba-tiba dalam wujud kayak gitu masuk ke kafe kayak gitu ya. Itu dia, betul. Yeah. Betul. Meskipun kalau dia kayaknya bakalan jadi adegan lucu juga sih, tiba-tiba masuk gitu kan. Jadi kayak Tarzan ya. Jadi kayak Tarzan ya. Tarzan wanita atau apa? Iya. Tapi kalau daripada Tarzan aku lebih mirip kayak anggota-anggota suku Amazon. pedalaman gitu sih Iya. daripada Rimba ya. Soalnya kalau di komik Tarzan itu kan bergerak sendirian ya. Sementara Cempaka kan ada anggota-anggota suku dan orang-orang segala macam, jadi agak beda sih. Well ya, itu terus setelah Rimba apa ya? Oh air Aquanus jelas. Setelah itu angin ada merpati dan tengahnya ada elemen pusat ya Mandala, elemen spirit yang menghubungkan semuanya. Itu kan perwakilan kalau satria zaman sekarangnya ya. Iya kan? Perwakilan Komik itu ya? satria zaman sekarangnya ya. Kalau perwakilan era sebelumnya siapa? Siapa? Mandala. Bukan. Mandala sih masih hidup ya kalau di komiknya kan sampai zaman modern. Jadi aku tetap yakin Mandala sih. Lagi pula elemen spiritnya ini kan dikasih tahu di komik si Buta dari Gua Hantu volume 3 ya Raja Mandala. Yeah. Waktu si Mandala ini berhubungan dengan spirit-spirit yang ada di sekitarnya, yang sumber-sumber kekuatan energi alam lah. Jadi udah kelihatan banget si Mandala di situ. Sama. Cuman ini kan yang diliatin di proyektor yang pertama kita tampilkan di proyektor itu dengan itu udah manjang di situ, sama kitab yang dipunya sama Emeren ini, kitab leluhurnya itu memang di awalan sampulnya itu adalah 9 Anasir. Jadi memang ini 9 kekuatan utama gitu ya. Dan memang bersumber sama Dewi Asih gitu kan. Nah, kayaknya gini, ada beberapa yang dijabarin sama yang Mariani mengenai 5 panglima Dewi Api gitu kan. Terus yang memang nanti kemunculannya ini kalau memang mereka ini ada, itu bisa membangkitkan Dewi Api gitu ya. Nah ini kan yang sebenarnya masih ada jadi plot hole bahwa sebenarnya 5 panglima Dewi Api ini apakah mereka ikut di zamannya eranya Dewi Api gitu kan, ikut di situ gitu, atau sebenarnya 5 panglima Dewi ini sebenarnya menipis juga, jadi belum menipis, jadi memang udah ada simbol-simbol bangkitnya gitu. Jadi memang mungkin di era Jawara ini ada salah satu simbol yang memang dipilih gitu oleh Dewi Api bakalan jadi panglimanya untuk mungkin bangunin dia gitu kan. Itu kan kalau kita ngacu di komik Sri Asihnya Arena itu kan ada beberapa kejadian di tahun 40-an yang orang untuk Gazul ya, nggak salah ya. Gazul itu coba untuk ngebom Gunung Merapi gitu kan. Jadi mereka mau membuat mungkin gini ya, maksudnya Dewi Api ini bangkit loh secara tidak natural gitu ya. Nah, menariknya itu loh sebenarnya dengan Nasir ini apakah sebenarnya ini adalah juga diadaptasi nanti ini menjadi panglima dari Dewi Api sendiri. Jadi kalau memang ada Dewi Api ini punya panglima, Dewi Api kenapa ada punya panglima gitu kan. Harus sama dong gitu kan, karena biar fair ya. Jadi karena apakah nantinya Sembilan Nasir ini akan menjadi sebenarnya simbolis panglimanya dari Dewi Asih yang memang kekuatannya memang dialiri sama Dewi Asih itu sendiri gitu. Itu sih gue penambahan itu aja sih. Jadi karena memang ini kan sampulnya itu udah ada lambang, jadi ini lambang penting sebenarnya, ini lambang-lambang penting yang memang mungkin
ini di satu persatu ditelusuri sama Eyang Mariani di era sekarang untuk benar mencari ini siapa sih gitu. Oh, misalkan Api gitu ya, Api Virgo, Sinestesia, kebakaran sekolah 2 kali, oh oke, ini masuk radar gue, oke, gue bikin di pipeline. Jadi kayak gitu-gitu sih. Oh ini petir, udah ketemu Gundala, ya udah lo tolongin nih Gundala gitu kan. Ada juga beberapa, kalau nggak salah ya dialognya Kala yang apa? Keracunan mau apa lagi nih, jadi kayak itu kayak mengacu ceritanya film Gundala gitu ya, berbarengan saat mungkin serumnya itu mungkin disebar oleh Pengkor. Ada satu dari anak Twitter kemarin ya, ini baru semalam mereka bilang, dari namanya Ochan sama Windra ya. Mereka itu notice kalau ini kan ibaratnya kitab jaga bumi ya. Yeah. Di tengahnya kan ada lingkaran gitu kan. Yeah. Nah, terus di atas sama bawah itu ada garis pembatas yang ada simbol sabuknya Nusantara di situ. Aku sampai dikasih fotonya sama mereka perbandingannya ya kan. Foto HD sama foto dari sabuknya Nusantara yang kelihatan di ilustrasinya Bumi Langit, dan simbolnya beneran sama. Kayak gini sama loh, mirip banget loh. N ya, cuman N-nya kan di stylish kayak gitu loh ya, di stylish dan N miring ya. Iya. Ya, stylisasinya juga sama tapi bentuknya di atas sini sama atas sini. Berarti bener itu kita ada 10 unsur ya, ada 10 anasir, cuman yang satu di luar lingkaran ya. Kalau emang si Nusantara ini jadi kesatria pelindung anasir ke-10, berarti anasirnya apa tuh? Elemennya apa tuh? Apa? Buat kalian yang nonton, kalian pasti bisa nebak kan? Coba buat teman-teman yang nonton ini, coba tebak di kolom komentar gitu. Tulis di kolom komentar ya. Nih, aku mau masuk ke segmen teori rakyat ya. Yeah. Di sini pokoknya kita bacain teori dari rakyat. Terus Yang diposting di sosmednya mereka. Yang diposting di sosmed mereka. Terus aku pengen tahu pendapat dari Nonton Dulu sama Jagoan Kancil. Ya, karena pas banget nih. Pas banget momentumnya. Nah, dari @dimasprap29, Dimas Prayogo namanya. Dia itu ada teori begini. Apa mungkin keluarganya Gazul dulunya adalah anggota Jaga Bumi yang kemudian menyimpang dari tujuan awal Jaga Bumi dan merampas kalung setan yang diamankan oleh Eyang Mariani. Kemudian Gazul berusaha membalas dendam kepada Jaga Bumi dengan mencari wadah roh setan yang baru. Gimana menurut kalian? Kalau menurutku gimana ya? Sebenarnya sih aku ngeh kalau pasti Gazul ada hubungan sesuatu dengan kelompok Jaga Bumi kan, in a way lah. Tapi kalau dia salah satu anggota Jaga Bumi yang memberontak, I don't think so sih. Menurutku dia memang punya kitab sama kayak Eyang Mariani, cuman kitabnya beda. Jadi kayak misalnya kalau di kitabnya Eyang Mariani itu bercerita tentang Dewi Asih yang punya 9 anasir dan harus menggagalkan Dewi Api dan 5 panglimanya. Bisa jadi di versinya Gazul justru kebalikannya. Justru kita harus membangkitkan Dewi Api dengan 5 panglima dan kita harus cegah 9 anasir buat bla 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 bla. Bisa jadi seperti itu. Karena yang namanya perang ya, itu nggak ada pihak yang baik dan jahat kan ya. Bahkan di perang klasik antara Pandawa dan Kurawa, sampai sekarang masih jadi perdebatan siapa yang sebenarnya benar-benar salah dan siapa yang benar-benar benar gitu kan. Soalnya hanya Tergantung pemenang kan sejarah yang memegang menceritakan historinya. sebenarnya. Iya benar, pemenang itu Yang yang menulis menulis sejarah hanya sejarah. pemenang. Nah, Iya. Bahkan kalau kita mau dark sekalian ya di perang dunia zaman dulu, kalau misalnya sosok yang sekarang kalah itu dulu menang, tulisan sejarah pasti akan berbeda, nggak mungkin seperti sekarang. Jadi bisa aja sebenarnya Dewi Asih nggak seputih itu dan Dewi Api nggak sehitam itu gitu loh, nggak segelap itu. Bisa jadi sebenarnya keduanya punya titik yang sama mungkin, dan Gazul itu kalau kita udah tahu masalahnya Gazul mungkin bisa jadi kita kayak oh iya sih. Soalnya aku ngerasa kayak gitu sama Pengkor. Aku ngerasa kayak sama Pengkor itu aku nggak benar-benar 100% bisa nyalahin Pengkor. Aku paham. Iya, aku paham malah idealisnya. kita simpati Apalagi sama antagonis ya. Iya. Karena ada apalagi background. waktu si Pengkor ini ngomong sama Dirga Utama kan ya. Saya harus kasih contoh kepada wakil rakyat yang bla 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 bla. Itu aku kayak oke. Kita emang butuh sosok yang kayak gitu kayaknya sih. Iya kan? Iya. Iya, aku
aku ngerasa Gazul juga bakalan kayak gitu, terutama karena penekanan karakternya Gazul itu lebih besar dari Pengkor kan. Dan Bang Joko Anwar bukan tipe yang suka bikin cerita antara gelap versus terang. Dia nggak bukan tipe yang kayak gitu. Pengkor aja dibuat segitunya banget, apalagi Gazul yang jelas lebih besar lah, dibuat lebih besar daripada Pengkor. Jadi kayaknya kalau dia salah satu anggota Jaga Bumi, aku nggak yakin. Cuman aku yakin dia memang ada hubungan dengan kelompok Jaga Bumi. In a way lah. Gitu. Oke. Teori rakyat yang berikutnya sebenarnya dari kayaknya temannya Bang Manta juga. Udah dari kenal. Windra Quadri R. Oh, yang tadi seperti Yes. Dewi Asih. Jadi kan kita pernah nyebut ada kebenaran yang disembunyikan. Iya kan? Kalau teorinya dari dia adalah Dewi Asih mungkin secara tidak sengaja menjadi penyebab musnahnya setengah peradaban ketika mengalahkan Dewi Api. Atau dalam proses ketika mereka berperang. Iya. Apakah ini adalah kebenaran yang disembunyikan? Ya, bisa jadi sih. Ini teori yang cukup menarik juga sih dari teman Rakyat Bumi Langit ya, bahwa sebenarnya antara peperangan Dewi Asih yang maha besar ini sama Dewi Api ini akhirnya jadi dampaknya memusnahkan lah populasi manusia saat itu ya, saat sebelum, mungkin ini kan eranya sebelum jauh dari era manusia pada saat sekarang ya gitu kan. Bisa jadi gitu. Tapi apakah itu akan jadi tali yang sempurna untuk kata-kata kebenaran yang disembunyikan gitu? Gue melihatnya masih banyak opsi yang lain sih gitu. Karena di sini kita lihat bahwa Dewi Api Dewi Asih ini, Gazul di sisi Dewi Api, Jaga Bumi di sisi Dewi Asih, itu sebenarnya adalah kultus. Itu kalau kita lihat sebenarnya adalah kultus, ini adalah keyakinan. Jadi nggak sereceh itu, Gazul itu nggak sereceh itu, dendam dan lain-lain, mereka akhirnya balas dendam pada Dewa. Ini enggak, ini keyakinannya Gazul. Yeah. Keyakinan sama junjungannya, yaitu Dewi Asih, Dewi Api. Jadi nggak sereceh itu sih kalau menurutku. Kalau tadi yang aku pengen tambahin tadi ya, bahasan tadi ya, kalau Gazul itu karena dendam lah, apa mencuri kitab Jaga Bumi, dibahas dendam dan lain-lain. Ini nggak sereceh itu. Jadi ini adalah keyakinan seseorang, ini dogma seseorang, untuk yang diyakinin bahwa sosok Dewi Api ini adalah Dewi yang agung. Kayak agamanya Tapi dia ya gitu ya. Tapi di sisinya dia. Jadi kalau dogma ini kan di sisi masing-masing orang. Ya. Ya. Jadi orang yang sebaliknya mungkin lo salah, enggak, gue bener. Tapi mungkin di sisi lainnya dia salah, gue bener gitu. Jadi kebenaran itu ada milik yang di atas kayak gitu kan. Dan kebenaran yang disembunyikan mengacu ke peperangan itu masih banyak opsi-opsi yang lain, tapi apakah itu kenapa harus disebut ini di museum ya, gitu kan? Kebenaran yang disembunyikan itu, gitu. Tulis Kenapa juga harus di situ kan? Iya, kenapa harus di situ, gitu? Kenapa harus di situ? Kenapa saat di pemakaman Kiwi Lauk kebenaran disembunyikan itu diulang lagi di komik Kompininya Gundala gitu ya? Yeah. Kalau emang kebenarannya yang disembunyikan ini maksudnya adalah memvonis Dewi Asih seperti itu gitu, mungkin nggak harus di situ sih tempatnya gitu. Kenapa harus di tempat itu, di tempat yang memang sosok ini berhubungan sama Kiwi Lauk kah gitu? Apa Kiwi Lauk ini sebenarnya sosok yang mempunyai rahasia yang akhirnya disembunyikan gitu. bukan malah sebenarnya ini adalah vonis dari untuk Dewi Asih gitu ya. Karena kalau peperangan pasti ada korban, pasti sih, tapi apakah ini yang menjadi hal yang salah? Nggak tentu juga sih, nggak juga sih. Perang itu terus kebanyakan mati, terus yang salah siapa? Ya harus yang salah dua-duanya dong, karena peperangan itu pasti ada korban gitu. Maupun perang suci pun itu dibenarkan di agama. Jadi saat ya perang ya lu harus bunuh orang, lu harus bela diri, harus bunuh orang. Apakah itu salah? Enggak juga. Jadi nggak akan ngasih ke situ. Kalau menurut gue ya. Tulisan kebenaran yang disembunyikan itu kan memang ketulis di makamnya Kiwi Lauk ya, benar-benar di makamnya itu, di tembok makamnya tulis di situ. Tapi bisa jadi ini juga ketulis di makam-makam panglima yang lain kok. Kayak misalnya ya, di tempat di mana batu kalung setan ini ditemukan, bisa jadi di situ juga ada tulisannya. Cuman kita nggak lihat karena batu itu tiba-tiba udah ada sama Jatmiko. Ya kan? Bisa jadi di segel situ juga ada tulisan
musuh terbesar umat manusia, kebenaran yang disembunyikan. Jadi kebenaran yang tersembunyikan itu adalah musuh terbesar dari umat manusia. Aku sebenarnya juga masih agak bingung sih sama ini. Cuman kayaknya memang ada hubungan sama perang besar. Kayak karena yang bilang ini adalah sosoknya Ghazul, berarti dia mengkategorikan ini sebagai kata-kata yang ada di pihaknya dia, ya kan? Sebenarnya ada satu teori dari teman kita dari Prasetya Erwan 7. Prasetya Erwan 7 namanya ya. Itu dia gini bilangnya. Ini teori penutup lah ya. Ya penutup. Masih penasaran nih, gimana caranya para jagoan dari beda masa bisa bertemu untuk perang besar di Patriot. Dulu di poster awal Bumi Langit yang punya kita di ruang rapat itu kan, ada Gundala sama si Buta dipisahkan oleh petir, ya kan, sebelah-sebelah gitu ya. Nah, apakah mereka akan bertemu atau di situ apakah ada peran Nusantara di dalamnya? Ini teori dari Prasetya Erwan. Teori sama nanya ya? Iya sekalian, sekalian ini ya. Pengen tahu dari sini gitu. Pancingan ada. Si Buta sama Gundala dipisah dengan petir. Itu aku bingung dari dulu loh. Karena koneksinya kalau menurutku di Kristala Marathia, karena Kristala Marathia itu kan ada petir yang menyambar ke bumi dan memperkuat Kristala Marathia. Sementara elemennya Gundala itu petir, si Buta itu bumi ya kan. Jadi petir yang menyebar ke bumi, aku mikirnya itu sih karena mereka di luar dipisahkan ya. Cuman I don't know, aku antara pengen si Buta dilarikan ke masa depan, cuman antara pengen enggak juga gitu loh, kayak gimana sih? Iya. Takut banyak yang protes lah ya nanti. Kalau ya akunya juga termasuk salah satu yang protes sih akunya. Kalau misalnya si Buta dimasukin ke era modern jadi agak kurang gimana ya? Sebenarnya lucu juga sih kalau misalnya dia naik motor boncengan sama Mandala ya kan. Iya kan? Anjir, keren. Mandala makan bakso aci nggak sih? Kayak itu kayak komiknya Mazhar makan bakso aci si Barda. Bener sama Maza ya, sama Mandala. Mazanya siapa sih dulu? Aduh lupa. Sebelum lagi siapa? Kanigara sama Mandala makan bakso. Lucu sih. Mandala juga kan ada Pak Man ngegambar kan seandainya Mandala itu ada di dunia modern, dia naiknya motor itu banget ya. Iya benar. Motor banget ya. Gitu kan. Dia itu di mana asal diposting sama Bang Joko ya itu ya? Aku lupa lagi. Aku lihatnya di mana. Tapi ya kalau si Buta di era modern lucu juga sih, apalagi dia juga udah TikToknya udah oke sama Mandala kan, mereka udah jadi duo yang oke buat TikTok. Cuman kalau si Buta stay di era modern juga oke sih. Cuman kalau di era modern tiba-tiba diwakilkan sama tokoh lain, perwakilannya si Buta misalnya ya, siapa gitu, bisa jadi entah Ganendra atau Ola atau Eyang Mariani atau siapa yang ada di kubunya itu. Tapi bisa juga sih, cuman ya sosok si Buta jauh lebih oke sih ya, jauh lebih terkenal, jauh lebih ikonik ya untuk masuk ke perang akhir ya. Cuman ya aku antara sih benar-benar nggak bisa milih sih aku. Baik. Sebenarnya sih kalau keterlibatan Nusantara tuh ada nggak tuh di situ? Kan dia nanya keterlibatan Nusantara. Susah ya. Kalau kan kita suruh teman-teman jawab apa kira-kira keterlibatan Nusantara di kolom komentar. Soalnya kalau nggak, atau versi mereka gimana? Di kolom komentar tulis saja. Soalnya kalau misalnya kita bahas di sini lagi nih, kayaknya perdebatannya akan semakin sengit nih. Iya, bisa jadi part 3, part 4 ini. Iya. Tapi sebelum menutup mungkin tadi karena udah keren banget teorinya, aku juga sebenarnya pengen lanjutin nih. Namun aku pengen nanya terakhir dulu. Ini quick question, harus jawab ya. Bareng-bareng. Buat kalian. Kalian ada di kubu mana? Jaga Bumi atau Rumah Perdamaian? Jaga Bumi. Aku Rumah Perdamaian dong, di situ ada Sanjang. Jaga Bumi. Ya, pokoknya teman-teman juga tulis di kolom komentar kalian kubu yang mana, Jaga Bumi atau Rumah Perdamaian. Karena sorry kepotong ini dikit aja. Karena
saat Sancaka tahu ada sosok Gundala di kitab leluhurnya yang Mareni yang ada tuh di situ lagi petir begitu, lagi gitu, pasti dia akan pindah ke Jaga Bumi dong. Belum tentu loh. Bisa jadi mereka itu punya ideologi yang berbeda. Soalnya gini, kelompok Jaga Bumi itu kan berusaha kayak melawan Dewi Api dan segala macam kan. Intinya kayak gitu, membangkitkan kesatria melawan Dewi Api. Sementara Rumah Perdamaian kan memikirkan tentang kedamaian dan keselamatan rakyat, ya kan. Bisa jadi kalau potensi dari peperangan itu justru membahayakan banyak orang, Gundala malah justru, iya nggak sih? Iya dong. Oke. Seru banget. Seru banget. Mungkin nanti nextnya kita bisa bahas lagi. Yeah. Pokoknya teman-teman komen, teman-teman itu teorinya apa aja di sini boleh, ya kan? Sama tadi komen, kalian itu Jaga Bumi atau Rumah Perdamaian? Di kubu mana sih Di kalian? kubu mana kalian? Dan gitu. kenapa gitu? Nanti bisa kita bahas lagi ya ke depannya ya. Yap. Siap. Betul. Oke. Tapi ini aku mau disclaimer dulu, ini semua masih teori ya. Semua akan terbukti tentunya nanti kalau misalnya udah ada filmnya. Ya, dan kita di sini Gitu. bukan membahas apa yang jadi fakta dari BCU maupun komiknya. Betul. Nggak mengkonfirmasi apapun. Tapi ini menarik. Sumpah ini menarik banget. Betul. Karena aku ngelihat, oke, backgroundnya Hanif komik-komik gitu. Tapi backgroundnya Jafar itu ada di pantai. Enggak, itu di padang pasir, Pak. Padang pasir, bukan pantai. Ya, tapi di pinggirnya gitu. Pantai itu. Ya, itu daerah Hadramut itu memang dekat Ya, pesisir. betul. Oh gitu. Iya. Kirain. Laut merah. Iya, Laut Merah. Laut Merah. Mati kan. Iya, ini menarik banget. Soalnya kalau aku malah keingetnya ini. Kita kalau nggak salah nih ada judul namanya Banjir Darah di Pantai Sanur. Nah, Iya. Bridging-nya masuk ya? Masuk ya? Banjir Darah di Pantai Sanur ya, itu komik keren banget, serius. Keren Itu ya? salah satu musuh si Buta yang aku suka, serius. Musuhnya keren banget. dan kita pernah bahas ya, itu Pernah salah bahas. satu komik si Buta favorit gue juga. Ya. Dan ini komik si Buta dari Gua Hantu Banjir Darah di Pantai Sanur Coming akan soon. datang dalam waktu dekat. Oh, oke, gue belum baca tuh soalnya. Oh, harus baca. Harus Itu Series baca. komiknya. mantap. Versi Aku masih remaster. ingat. Versi remaster. Itu salah satu komik yang dulu aku baca dan aku masih ingat karena komiknya keren banget. Musuhnya aku suka banget musuhnya. Jangan disebutin nanti spoiler. Nah, spoiler. Pokoknya Ini spoiler, tungguin spoiler. aja akan ada komik si Buta. Nanti masuk list nih. Ujian untuk awang sama itu ya, dua ya. Oke, ujian belum beli juga nih, aduh. Dan ini di Pantai Sanur berarti kan di Bali ya. Iya. Dan ini perjalanannya si Buta dari kemarin, komik yang kemarin itu Misteri di Borobudur. Iya. Sekarang Banjir Darah di Pantai Sanur. Berarti dari Borobudur habis itu ke Bali langsung jalan. Betul. Ya. Dan ini perjalanannya si Buta emang ya. Iya. Ya, betul. Dia memang kalau di komik aslinya kan Keliling memang Nusantara. Keliling Nusantara. Keliling Nusantara. Keliling Nusantara ya. Mengelilingi Nusantara. Iya. Baik. Oke, makasih banget teman-teman Rakyat Bumi Langit yang udah nonton sampai akhir. Dan makasih juga sama Bang Jafar sama Bang Onta. Yes, teorinya keren-keren banget, parah. Kita udah ajak ngobrol. Aku senang banget ngobrol sama kalian. Pengen banget ngobrol lagi abis ini kan. Ya, mungkin nanti kita undang lagi untuk Pasti bahas dong. si Buta Pantai Siap. Sanur itu. Iya dong. Iya dong. Siap. Tapi sebelum tutup aku nggak capek-capek untuk ingetin teman-teman untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi Iya. untuk channelnya Bumi Langit. Plus channelnya Jagoan Kancil dan nonton dulu tentunya. Iya, thank you semuanya. Siap. Mumpung udah aus nih. Betul. Buat teman-teman yang udah nonton, selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan lancar puasanya sampai akhir bulan ya. Amin. Amin. Terus jangan lupa juga ingat pesannya Alana. Marah bukan sifat saya. Iya. Iya deh. Kalau bulan puasa marah batal itu. Itu Ramadan banget ya. Kemarin aku nonton sambil ngabuburit itu kayak oke. Yoi, marah bukan sifat saya. Ramadan Iya, banget. betul. Ya sampai situ aja dulu. Ya, Terima thank you kasih banget. banget teman-teman. Terima kasih Rakyat Bumi Langit. Sampai jumpa. Sampai jumpa di cerita Cerita ruang ruang tunggu berikutnya. Dadah. Thank you. Dadah, terima kasih.